Berbagai platform media sosial dalam dunia digital menyediakan banyak cara bagi setiap orang untuk mengemas dan menghadirkan dirinya sebagai apapun. Ini dimungkinkan karena dunia digital menyimpan banyak ilusi dunia maya dengan berbagai godaan pencitraan. Melalui video dan foto-foto, sahabat orang bisa mengemas dirinya agar terlihat bahagia, memamerkan kesuksesan, terkenal, dan memiliki semua kesempurnaan. Realitas palsu yang menyebabkan ketersaingan dan kesepian. Orang tidak bisa lagi membedakan dirinya yang maya dan yang sesungguhnya, sehingga muncullah konflik dalam dirinya. Di sisi lain, tidak sedikit orang memanfaatkan platform media sosial untuk merayakan kreativitas dan keberagaman dalam banyak hal, membuat konten yang menarik dalam menghadirkan minat dan potensi dirinya, menyebarluaskannya. Hai, sorry, udah lama kan nunggunya? Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih speed dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hongkong, pengen deh enjoy sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya, doain aja kalau semua lancar. Pengennya sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya komen deh ya. Nggak apa-apa, orang kan bebas bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang orang pikirkan tentang Maya. Maya nyantri-nyantri aja kok. Apa? Oh, iya dong. Maya seneng followers setiap hari terus nambah. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke ya kak, segitu dulu ya. Terima kasih. Halo, iya Mbak Lucy. Ya, manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Iya, nanti saja di Singapura sekalian. Iya, Maya mampir. Ya tante, bye. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuman ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya, meski aku tahu semua palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku semakin tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Aku merasa kesepian. Semuanya membuatku asing. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ibu, ayah, teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot mempercayai kalau ini adalah diriku. Kalau semua sudah dicuci, cabai, bawang, daun jeruk,
Kita iris-iris sampai halus. Simpan di mangkok. Terus kita tambahkan gula, garam, air jeruk, kita aduk-aduk sampai rata. And then, sekarang kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam mangkok. Praktiskan. Tada! Ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal diulek. Ada yang diiris-iris seperti sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya ya. Selamat mencoba. Selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit. Minggu depan posting pas weekend. Ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak gitu? Gak guna. Selalu ada saja yang menulis komen seperti ini. Kurasa ini komen 823. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malah ada teman bilang begini, kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Aku dulu juga berpikir seperti itu. Iya, apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren atau tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang kusukai. Sepanjang itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan apa yang tidak kusukai? Walaupun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal bermacam sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat kayak sambal dadak atau sambal cibiuk dari Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini. Atau sambal yang pedas hangat seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan sambal hijau itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau paduan pedas asam seperti sambal dabu-dabu Manado yang rasanya asam pedas. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udeung dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga Makassar, Jawa, Bali, Manado, Aceh. Jadi tidak cuma satu dah sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan macam-macam olahan. Dengan udang, terong, ikan, kecombrang, dan juga terasi seperti di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info. Di kampungnya di Payakumbuh, ada yang namanya sambal unjar. Ikan yang sudah digiling dengan cabai yang sudah digiling kasar. Dimasukkan ke dalam bambu, lantas diletakkan di atas barang. Ya, kayak lemang. Itu untuk konten berikutnya. Kebanyakan, entah kenapa, orang Indonesia ini memang suka sekali sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya ikut enak. Dari semua jenis sambal yang pernah kubuat, aku sekarang jadi tahu sambal itu bukan hanya sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan punya jenis sambal lebih banyak dan beragam
ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah atau pesisir. Sambal mereka lebih pedas, sedang sambal-sambal dari daerah dataran rendah biasanya pedasnya bercampur manis dan asam. Sambal-sambal yang kebanyakan semua bahannya diiris-iris. Orang-orang di medsos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehan mereka menganggapku aneh. Orang dinilai dari beberapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followersnya. Aku sebenarnya sudah terlalu sering sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat, tapi oleh para lelaki yang malah mengomentari pakaian, model rambut, dandanan, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah gitu, sekarang kamu kelihatan lebih cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini, malah ada yang lebih kurang ajar lagi, atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak merasa dipuji, sebaliknya aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa mengabaikan ejekan pada kontenku, tapi tidak komentar-komentar yang satu ini. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati dan itu belum bisa berhenti sampai sekarang. Aku sebenarnya hanya ingin menjadi diriku. Halo, Maya? Lagi nyantai? Maya? Kenapa? Terus? Sekarang kamu di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya? Kenapa menangis? Maya? Halo? Hai, sorry, udah lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih skip dulu. Tapi oke deh, jadi gini. Ada brand sepatu remaja di Hongkong, pengen di endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku, tapi aku ngotot mempercayai kalau ini adalah diriku.